Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 30 Agustus 2025. Tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Allah yang guau marpakiri motu Jahobado naung manabunihon bohina maradopon pinoparni si Jakob. Jala huhalunguton ibana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya dari umatnya, itu berarti Tuhan sedang marah dan memberi hukuman kepada umatnya. Itu sebabnya umat Tuhan selalu merindukan supaya wajah Allah senantiasa dihadapkan kepadanya. Ini juga doa berkat yang senantiasa diberikan kepada kita ketika akan mengakhiri ibadah setiap minggunya. Pada doa berkat disampaikan bahwa Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Semua ungkapan itu menunjukkan betapa kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan menampakkan atau menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan betapa kita sangat-sangat tidak menginginkan Tuhan menyembunyikan wajahnya daripada kita. Pada saat kapankah Tuhan menyembunyikan wajahnya? Pada kitab Yesaya ini kita tahu bahwa Allah menyembunyikan wajahnya dari Yehuda, dari keturunan Yakub, saat mereka berpaling daripada Tuhan Allah. Di saat Raja Ahas pada waktu itu lebih memilih untuk mempercayai Asyur daripada Tuhan Allah, di mana Raja Ahas lebih memilih Asyur untuk menolong mereka menghadapi Aram pada waktu itu. Pada saat itulah Allah menyembunyikan wajahnya dari hadapan umat dan dari Ahas dan juga dari keturunan Yakub. Tentu ini adalah sebuah malapetaka. Dan benarlah nanti mereka akan mendapatkan penghukuman melalui bangsa-bangsa lain. Akan terjadi kesusahan, kelaparan melanda negeri dan umat Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan melalui Yesaya mengingatkan umat supaya mereka menanti-nantikan hanya wajah Tuhan dihadapkan kepada mereka. Supaya mereka benar-benar mempercayakan hidup dan pertolongannya hanya dari Tuhan Allah saja, bukan dari yang lain. Karena dengan demikianlah mereka akan dapat memperoleh keselamatan dari segala musuh. Kerinduan untuk diperhadapkan dengan wajah Tuhan, itu adalah suatu kerinduan yang mengatakan kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah saja. Dan kita tahu ketika Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepada kita, itu berarti berkat-Nya akan senantiasa melindungi, melimpahi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Yehuda, kita sering meragukan pertolongan Tuhan dan lebih percaya kepada hal-hal yang tidak pasti yang bisa menjerumuskan, seperti ramalan nasib, pergi kepada orang pintar atau dukun, dan lain sebagainya. Mari kita mendorong diri kita untuk sungguh-sungguh beriman hanya kepada Tuhan.
dan percaya bahwa Ia akan memberi jawaban atas apa yang kita imani itu. Kita percaya juga Tuhan tidak akan pernah lupakan janji penyertaan-Nya dan segala berkat-Nya. Oleh karena itu, nantikanlah Tuhan. Percayakanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Dan hendaklah engkau berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya yang dapat menolongmu dan menyelamatkanmu dari segala kesulitan dan pergumulan kehidupanmu. Jangan biarkan apapun di dunia ini yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hatimu. Sebaliknya, biarlah Tuhan Allah kita yang berkuasa untuk menuntun setiap langkah kehidupanmu, supaya Tuhan yang mengajar dan membimbing kita berjalan di dalam kebenaran-Nya, supaya Dia juga yang akan menyelamatkan kita dari serangan musuh. Dengan demikian, percayakan hidup kepada Tuhan, nantikanlah kedatangan-Nya, nantikanlah wajah-Nya diperhadapkan kepadamu senantiasa. Jangan pernah berpaling kepada yang lain, jangan pernah mengandalkan hal-hal yang lain kecuali Tuhan Allah itu sendiri. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, padamulah kami berserah dan berharap, dan padamulah kami bergantung. Engkaulah pujian kami, Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami. Ajarlah kami untuk tidak mudah digoyah atau digoda oleh apapun sehingga kami meninggalkan Engkau. Tapi biarlah kami setia mempercayakan hidup kami hanya kepadamu saja. Engkaulah yang kami nanti-nantikan, padamulah kami berharap. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.